Video ini akan mengulas sebuah kisah tentang dana rahasia operasi intelijen di masa Orde Baru yang jarang terungkap. Seperti apa kisahnya? Simak videonya ya, dan jangan lupa subscribe jika suka agar channel ini terus berkembang. Dalam buku, Kolonel Agus Hernoto, Legenda Pasukan Komando, Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus, yang ditulis Henry F. Isnaini dan Bob Herianto Hernoto. Dikisahkan, pada tanggal 24 November tahun 1952, Partai Nasional Indonesia mendirikan Bank Umum Nasional, BUN, sebagai sumber pendanaan partai. Setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, bank ini diambil alih oleh pengusaha Tionghoa bernama Nio Han Siang dan Ong Kah Huat atau Kaharudin Ongkol yang dekat dengan operasi khusus yang dikendalikan Ali Murtopo, perwira intelijen kepercayaan Soeharto. Pendanaan pertama Opsus berasal dari BUN. Nio Han Siang dan Kaharudin Ongko dekat dengan Pak Gijanto atau Aloysius Sugianto, kata Joseph Halim, salah seorang mantan perwira Opsus, seperti dikutip dari buku Kolonel Agus Hernoto, Legenda Pasukan Komando, Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus. Nah, Agus Hernoto, perwira didikan RPKAD atau Kopassus, sekarang sering mengunjungi BUN. Karena Pak Agus sering bola-balik ke BUN, supaya orang tidak curiga, dia diangkat menjadi salah satu komisaris, kata Aloysius Sugianto yang juga perwira intel didikan RPKAD. Selain dari BUN, menurut Halim, sumber dana Opsus yang cukup besar berasal dari OBP atau Outstanding Balance of Payment, yaitu dana pemerintah Indonesia yang tertahan di Singapura dan Malaysia akibat konfrontasi dengan Malaysia. Ali Murtopo meminta kepada Soeharto untuk mengurus OBP, tetapi bunganya untuk operasional Opsus, tulis Henry F. Isnaini dan Bob Herianto Hernoto dalam buku yang disusunnya. Kemudian, Opsus membentuk tim yang dipimpin oleh Bambang Trisulo dari Kejaksaan Agung, wakilnya Joseph Halim, dan salah satu anggotanya Probo Sutejo. Soeharto meminta Ali untuk mengajak adik tirinya itu dari Medan ke Jakarta. Joseph sempat ragu menjadi bagian dari tim OBP karena dia perwira kesehatan dan tidak mengerti ekonomi. Tapi, Pak Ali meyakinkan saya bahwa ini soal dana yang besar dan saya diminta untuk mengawasinya, kata Joseph Halim yang berkedudukan di Singapura. Sedangkan Bambang Trisulo berkedudukan di Bangkok. Ketika itu, dokumen-dokumen OBP berada di BNI 46 di Singapura dan Bank Malaysia. Orang yang mengetahui dokumen tersebut adalah Choa Hok Sui. Sumber lain menyebut Chan Ho Sui atas perdagangan Indonesia di Penang, Malaysia. Choa Hok Sui adalah anak buah Sumitro Jojo Hadikusumo yang tidak berani pulang ke Indonesia karena terlibat dalam PRRI. Dana OBP di Singapura cepat selesai, sedangkan uang di Bank Malaysia sulitnya bukan main. Akhirnya, yang menyelesaikan adalah pemerintah setelah Perdana Menteri Tun Abdul Razak mengambil alih Bank Malaysia, kata Joseph. Operasi penagihan berjalan sukses. Sekitar 350 juta dolar Singapura masuk ke rekening Opsus di Bank Indonesia sebelum ditransfer ke kas negara. Sisanya adalah bunga dan fee senilai 10% atau 35 juta dolar Singapura menjadi sumber dana terbesar bagi Opsus. Joseph Halim bertahan di Singapura untuk memperbaiki hubungan dagang dengan negara tersebut. Saat itu, Opsus butuh bertemu secara rutin dengan pejabat-pejabat Singapura. Saya yang mempersiapkan semuanya, berkoordinasi dengan Agus. Kami waktu itu bergerak dengan dana sangat terbatas. 3 tahun pertama di Singapura, saya tidak boleh bawa keluarga karena Opsus tidak punya uang. Bahkan saya juga tidak digaji. Hanya disewakan flat dan diberi uang saku secukupnya, kata Joseph. Istri dan anak Joseph dititipkan di rumah Agus di Cempaka Putih. Rumah ini atas usaha Dr. Christine Semiartin, istri Joseph, yang waktu itu bertugas di TNI AL. Dia berbicara kepada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, mantan atasannya di TNI AL, yang sedang membangun kompleks perumahan di Cempaka Putih agar satu rumah diberikan kepada Agus dari Opsus. Setelah mendapatkan rumah di sana, kami pun pindah dan hidup bertetangga selama bertahun-tahun. Anak saya mainnya sama anak-anak Pak Agus. Kami sudah seperti keluarga, kata Joseph.
Ada juga kegiatan Opsus yang dibiayai oleh pemerintah meski terbatas. Salah satunya adalah Operasi Pembebasan Irian Barat pada 1961. Sedangkan Operasi Persiapan Penentuan Pendapat Rakyat, PPRA, di Papua pada 1967 sampai dengan tahun 1969 didanai dari hasil penyelundupan karet dan komoditas lain ke luar negeri. Hasilnya sebesar 17 juta dolar Amerika Serikat disimpan di Bank Singapura dan Malaysia. Dana ini diusahakan oleh Jerry Sumendap, pengusaha asal Manado yang pernah aktif di PRRI, Permesta dan biasa berusaha di Singapura dan Hong Kong. Belakangan, Jerry mendirikan Boerak Airlines. Sumber dana operasi lainnya adalah judi yang bertempat di rumah milik Kapten Lukas Kustario, mantan Komandan Kompi Divisi Siliwangi, di Jalan Sumatera nomor 19 Jakarta Pusat. Tiap malam di rumahnya digelar judi roulette. Ketika itu, rumah judi ini satu-satunya di Jakarta. Aloysius Sugianto, mantan anggota RPKAD, yang tinggal di situ menjadi pelindungnya. Dana yang diperoleh Sugianto sebagai imbalan atas perlindungannya menjadi biaya operasional Opsus. Setelah Soeharto menjadi presiden, Opsus menjadi lebih terstruktur. Dana operasi sebagian didapat dari sumbangan para pengusaha, antara lain Ibnu Sutowo yang memimpin Pertamina. Menurut Joseph dan Sugijanto, sebagai Dadenma Opsus, Agus Hernoto diberi tugas oleh Ali Murtopo untuk mengumpulkan dan menyediakan dana dalam rangka kelancaran Opsus. Setiap operasi Opsus harus didukung dana besar karena operasi dilakukan di dalam dan luar negeri. Sebagai organisasi superbody, Opsus menjadi jalan keluar bagi setiap instansi negara yang menemui kesulitan dalam kegiatan di dalam maupun luar negeri. Maka, Agus harus mencari dana dari pihak manapun yang ingin berkontribusi, kata Joseph yang dipanggil Agus dengan sebutan Sinsel. Agus menghubungi sejumlah pengusaha papan atas yang bersedia membantu Opsus. Pak Agus kalau datang menemui para donatur biasanya tidak mau turun dari mobil. Mereka yang samperin Bapak di mobil, ujar Haedar Santoso, staf pribadi Agus, yang kerap mengantarkan Agus menjumpai para pengusaha. Di samping menarik dana dari para pengusaha, Opsus juga membuat sejumlah perusahaan yang keuntungannya untuk membiayai operasional Opsus. Opsus, Kostrad, dan kelompok Mantras mendirikan PT Garuda Mataram, sebuah perusahaan yang dibentuk dari aset-aset rampasan periode demokrasi terpimpin. Sebagai agen tunggal Volkswagen, perusahaan ini terbesar di bawah manajemen Yayasan Dharma Putra. Grup perusahaan milik Kostrad, Direktur PT Garuda Mataram adalah Sofyan Wanandi atau Lim Bian Coen yang disebut oleh Richard Robinson sebagai pengumpul dana untuk Opsus. Sofyan merupakan tangan kanan Sujono Humardani, anggota penting Opsus. Sujono Humardani biasa mencarikan kebutuhan dana bagi Opsus. Mbah begitu Ali memanggil Sujono, perlu uang 300 juta rupiah nih. Wis gampang, aku carikan, begitu jawab Sujono. Selain PT Garuda Mataram, Opsus juga mendirikan PT Anem Kosong Anem, AK, yang berkantor di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Perusahaan percetakan ini juga menjadi penerbit Suara Karya, koran milik Golkar. Pemegang saham perusahaan ini adalah Bambang Trisulo, anggota Opsus dari Kejaksaan Agung, dan Hamonangan Pasaribu. Perusahaan lainnya, menurut Richard Robinson, penulis buku The Rise of Capital, bergerak dalam bidang bisnis unggas dan perakitan peralatan elektronik. Sugijanto menyangkal perusahaan itu menyumbang untuk Opsus. Suara Karya tidak cukup memberi keuntungan, oplahnya berasal dari pelanggan instansi pemerintahan. PT AK tidak hanya sebagai penunjang penyebaran informasi yang pro-pemerintah Orde Baru dan sumber dana Opsus. Perusahaan ini juga menjadi tempat mencari nafkah bagi anak-anak para pejuang Trikora yang gugur dalam merebut Irian Barat. Jadi, waktu itu banyak karyawan di PT AK adalah anak-anak dari ex-Trikora, ujar Joseph.